Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai saja, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekar, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asyik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka, "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu ada lomba tinju bebas. Hadiahnya gak main-main loh, 1 kilogram emas." "Wah, yang bener?" tanya Abu Nawas kaget. "Apa semua boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas, semua orang boleh mendaftar. Memangnya kamu mau ikut?" tanya mereka sambil tertawa. "Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mah sekali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap, si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi, saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya, ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi nyalinya langsung menciut. "Mati aku, ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya?" pikir petinju itu.
Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku gak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Hadiah untuk si pencuri. Dikisahkan, ada seorang pencuri yang lihai dalam melakukan aksinya. Hampir setiap malam ia mencari rumah-rumah penduduk untuk dijadikan sasaran. Hingga pada suatu malam ia mendapati sebuah rumah yang terlihat kosong. Si pencuri mengira rumah tersebut sedang ditinggalkan pemiliknya. Si pencuri tidak tahu kalau rumah yang ia akan satroni adalah milik seorang sufi besar yang bernama Ahmad bin Hasruya. Setelah lama mengamati, si pencuri merasa yakin kalau rumah itu tak ada penghuninya. Begitu situasi dirasa aman, ia langsung mencongkel pintu dan memasuki rumah tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam, ia berusaha mencari barang berharga yang ada di dalam rumah. Namun betapa kecewanya si pencuri karena ia tidak memperoleh barang apapun. Akhirnya dengan perasaan dongkol, ia memutuskan untuk keluar dari rumah sang sufi. Saat ia hendak melangkah keluar, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Tentu saja si pencuri merasa kaget dan panik. "Wahai anak muda, ambillah ember dan ambil air dari sumur, terus berwudulah engkau, dan kemudian dirikanlah sholat. Ingat, kalau ada sesuatu nanti akan kuberikan kepadamu. Jangan sampai engkau pulang dengan tangan hampa," kata sang sufi. Si pencuri pun terpaksa menuruti apa yang diperintahkan kepadanya. Ia mengira kalau tidak menuruti perintah tersebut, si pemilik rumah akan berteriak, sehingga orang-orang berdatangan untuk menangkapnya. Dan ini tentu akan membuat dirinya dihukum penjara. Untuk waktu yang lama, si pencuri kemudian sholat semalaman hingga waktu menjelang pagi. Di saat itulah ada kejadian aneh. Tiba-tiba ada seseorang datang mengetuk pintu rumah sang sufi. Tamu tersebut membawa kantong berisi 100 dinar dan menyerahkannya kepada sang sufi. Tamu itu lalu pergi begitu saja. Kemudian sang sufi menghampiri si pencuri yang tengah duduk di atas sajadahnya. "Wahai anak muda, bawalah ini sebagai hadiah sholat malammu," kata sang sufi. Sontak si pencuri kaget dibuatnya. Tubuhnya mendadak lemas dan gemetaran. Dengan berurai air mata, si pencuri berkata, "Tuan, aku memang telah salah jalan. Selama ini baru semalam saja aku bekerja untuk Tuhan. Tak disangka Dia telah memberikan hadiah sebanyak ini," ucap si pencuri menyesali perbuatannya. Kemudian si pencuri itu bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Si pencuri menolak mengambil uang tersebut. Ia lebih memilih untuk menjadi murid sang sufi Ahmad bin Hasrullah. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu Tuan Abu, lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampainya di pintu gerbang istana,
Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. "Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku," kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim, Anda saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu," pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang di ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas.
Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran? Ujar si pengawal. Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya, tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk mendebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak, tetapi juga menghibur. "Hei Abu Nawas," panggil Tuan Hakim. "Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar kemudian menghadap ke hadirin dan berkata, "Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita." Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. "Suatu hari saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, 'Kenapa kamu bersedih, wahai petani?' Dia menjawab, 'Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini.' Saya bertanya lagi, 'Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?' Petani itu berkata, 'Saya hanya menanam dan berharap hujan turun.'" Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, 'Cobalah kamu bernyanyi saat menanam. Mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan.'" Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan.
Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat daripada sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri. Sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua Baginda Raja, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar. Balas sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar dalam ilmu ketatanegaraan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana." Balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali Paduka," jawab sang ulama. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu," pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang. Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu. Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung. Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga. Kata sang ulama memberitahu. "Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana," titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab ke-4 pertanyaan yang akan diajukan?" tanya si pemuda. "Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hai anak muda,
apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan Abu, jawab si pemuda. Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Tanya si pemuda. Itu adalah kematian, jawab Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya? Tanya si pemuda kembali. Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup? Tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. Apa tidak ada cara lain Tuan Abu? Tawar si pemuda. Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya, balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku apa pertanyaan yang kedua?" Tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Saat kematian kita datang, harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang yang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman. Kelak kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama, pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya pemuda kembali. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku apa pertanyaan yang ketiga, ucap Abu Nawas. Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?
kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. Lalu apa pertanyaan yang keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantikannya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis. Tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" Tanya Abu Nawas dengan beruraian air mata. Pemuda itu menjawab, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Perseteruan Abu Nawas dan menteri yang tolol. Dikisahkan, salah satu menteri istana akan membuat kebijakan yang baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% dari hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar ke seantero kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan berjualan. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyadarkan menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang Abu Nawas berteriak, "Silakan beli keledai saya, harganya cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo beli keledai saya, harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol Abu Nawas, harga 10 dinar saja orang-orang masih enggan membelinya, apalagi kau naikkan menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol, kamu atau aku? Kau lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kau malah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kau pikir kebutuhan rumah tangga hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya, belum lagi mengangsur cicilan hutang-hutangnya.
dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain, jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Abu Nawas dihukum menjadi gembel. Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk mensiasati hukuman Baginda Raja. Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah, ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun, karena seringnya lolos dari hukuman yang dijalaninya, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kamu dihukum harus menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan, kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang, dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu. Tugas Baginda Raja." "Lalu, bagaimana kalau ada orang yang kasihan terus memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga tidak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Hei masyarakat Baghdad, siapapun yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka akan saya hukum seperti Abu Nawas," ancam Baginda Raja di hadapan masyarakat. Seketika Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan? Dan mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati kelaparan tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolak oleh Baginda Raja. "Oh, tidak bisa. Aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu kamu akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tidak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang bisa menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1.000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum.
Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekujur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tak kuat menahan lapar hanya dengan meminum air sungai. Dan disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Waduh, maaf Abu Nawas, bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tak bisa. Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita. Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu Abu Nawas," tolak pemilik warung. "Jangan khawatir kawan, makanan ini kan bukan untukku, tapi untuk keledaiku," ujar Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan menjadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hoi Abu Nawas, sedang apa kamu?" tanya prajurit. "Ini, aku beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Iya, aku tahu itu. Tapi masalahnya aku sudah merasa beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput. Aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberi keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu berbohong. Dan kamu pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Gimana nih Abu Nawas, aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku. Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkan. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang malah bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, selama menjalani hukuman saya selalu menaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu membeli nasi dan ayam bakar. Kamu pasti telah berbohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Hamba sama sekali tidak berbohong. Begini Paduka, saya memang membeli makanan, tapi itu untuk keledaiku. Karena saya pikir sebelum saya mati kelaparan, saya ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka,
dengan melihat keledaiku makan hidangan enak tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu, ujar Abu Nawas. Memang keledaimu mau memakannya? Tanya Baginda Raja. Disitulah letak masalahnya, Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali. Tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku. Seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa makanannya ia berikan untukku. Ya tentu saja aku pun segera memakannya, kata Abu Nawas menuturkan. Kalau seperti itu berarti kamu telah melanggar peraturan, Abu Nawas. Dan pemilik warung itu juga telah berani menentangku. Kamu dan pemilik warung makan akan aku hukum lebih berat lagi, tegas Baginda Raja. Loh, sebentar, salahnya di mana, Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus di jalanan dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya juga tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya. Tapi saya membeli makanan untuk keledai saya. Namun karena ia kasihan, lalu ia memberikannya kepadaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan, kan Paduka? Kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Abu Nawas melawan orang yang berpura-pura buta. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong bajunya terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya, "Hei kawan, uangku terjatuh, apakah kamu melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu?" Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kan kamu selalu berjalan di belakangku, kamu pasti tahu dong." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" Mendengar hal itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Buta? Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Kamu lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Iya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Nah, itu aku tidak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Karena sedang buru-buru pulang, Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya, tapi dalam hati ia berkata, "Awas saja kamu, akan kubalas nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya, karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak.
Di jalan itu pula Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya agar menendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut, sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah lelaki itu menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Woi, tunggu, keledaimu menendangku, kamu harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Woi, berhenti, kamu harus bertanggung jawab," teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kamu harus bertanggung jawab." Kemudian Abu Nawas turun dari punggung keledai dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu tak mau berhenti? Menoleh ke belakang pun tidak." Abu Nawas selalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang yang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kamu dengar suara kicauan burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," balas si lelaki. "Nah, suara burung itu aku tidak mendengarnya. Sekarang kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iyalah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil itu. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar hal itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.